Baik, kita akan kembali lanjutkan perbincangan. Prof, menyambung pertanyaan yang sempat saya tanyakan tadi sebelum jeda. Bagaimana vaksin AstraZeneca ini kemudian ampuh untuk bisa menanggulangi virus ataupun varian virus corona mutasi yang katanya berasal dari Brasil, Prof? Vaksin itu ada plus minusnya dalam hal AstraZeneca yang pasti plusnya itu, yang positifnya itu bisa dipakai untuk varian virus P1 yang amat dikhawatirkan, karena virus Brazil ini kalau untuk orang-orang yang baru saja sembuh dari COVID-19, P1 ini masih bisa menginfeksi lagi sehingga banyak sekali yang terinfeksi di Brazil. Nah, ini bisa dicegah dengan vaksin AstraZeneca. Juga sebetulnya juga dengan vaksin Sinovac. Itu yang positif pertama. Positif yang kedua, bahwa vaksin AstraZeneca ini terbukti efektif 82,4% untuk kedua dosis yang jarak suntikannya bukan 2 minggu, bukan 1 bulan, namun 12 minggu. Jadi bisa suntik pertama dan kedua ini bisa berjarak 3 bulan. Dan selain itu juga bisa disimpan di kulkas biasa untuk 6 bulan. Jadi memang banyak positifnya. Dan yang tadi negatifnya akan sudah dibantah oleh WHO maupun oleh European Medicine Agency bahwa itu tidak benar. Jadi kejadian dari bekuan di pembuluh darah itu sama saja dengan kejadian kalaupun tanpa vaksin. Baik, jadi memang ternyata banyak kelebihannya dan banyak kekurangannya, termasuk adalah lebih gampang praktis masalah penyimpanan. Bu Feli mungkin juga ini bisa memberikan cerita juga. Tadi saat rapat bersama Kementerian Kesehatan, BPOM juga bagaimana DPR ini mendorong kepada pihak Kementerian Kesehatan untuk bisa melakukan distribusi ataupun bisa melakukan vaksinasi ini semakin semakin cepat juga, semakin menyeluruh. Masyarakat bukan hanya di wilayah Jawa saja mungkin, tapi juga di berbagai daerah, Bu. Apalagi tadi masalah AstraZeneca memang tidak ditunda, tapi masih dalam pemantauan lebih lanjut. Bu Feli. Ya, kami memang sudah minta ke kementerian, kalau ada keterbatasan ya, karena vaksin ini tidak datang langsung dengan dalam jumlah banyak. Jadi kami juga sampaikan ke pihak kementerian bahwa apa baiknya kita lihat kan sudah dari Satgas COVID-nya juga, dia sudah memberi daerah-daerah mana yang memang rentan, daerah mana yang masih tinggi, daerah mana yang sedang. Nah itu kami minta bisa dilihat dari risiko yang paling tinggi daerah mana, kemudian vaksin itu diberikan ke daerah supaya betul-betul terbentuk dia punya herd immunity. Karena kan jangan sampai dalam satu daerah kemudian rentang waktu penyuntikan vaksin itu sampai 1 tahun gitu, baru yang lain datang. Nah ini juga perlu untuk dipertimbangkan dari Kementerian Kesehatan itu sendiri. Itu yang kami sampaikan tadi, karena memang pertama ini vaksin ini kan dengan banyaknya kebutuhan dari masyarakat dunia. Nah kami juga sudah ada jadwal, tapi seperti yang AstraZeneca ini harusnya datang 1,3, yang datang ini baru 1,1 sekian gitu. Yeah. Jadi bukan berarti ke depan lagi tidak akan terjadi seperti ini. Bisa saja dengan yang sudah di order sekian banyak, tapi yang datang tidak sesuai order itu sendiri. Karena mungkin satu lain hal kami tidak tahu secara teknis seperti apa. Tapi kami tinggal melihat dari komisi sendiri, kami melihat bahwa biar vaksin ini manfaatnya ada di masyarakat dan tujuan utama untuk membentuk herd immunity ini betul-betul kita dapatkan. Jadi ini yang kita minta kepada kementerian untuk bisa melihat lagi gitu dari setiap daerah mana risiko yang paling tinggi. Seperti itu. Kemudian kami juga minta untuk pembenahan dari fasilitas itu sendiri, fasilitas kesehatan yang ada, karena memang ini harus ada di satu data setiap pelaksanaan vaksinasi itu sendiri. Nah kami minta juga ada pembenahan di daerah yang di mana internetnya
masih kurang. Kemudian apalagi yang digunakan itu aplikasinya itu mereka yang belum begitu bisa menggunakan aplikasi atau belum tersedia di setiap puskesmas, karena kan target kita puskesmas ini yang menjadi yang utama ya untuk memberikan vaksin kepada masyarakat, puskesmas yang tersebar sampai di pelosok-pelosok. Kalau internetnya tidak tersedia atau kalau internet sudah tersedia kemudian aplikasinya mereka tidak miliki, ini juga kan akan menghambat. Jadi beberapa hambatan yang bisa menjadi persoalan ke depan untuk vaksinasi ini kepada masyarakat Indonesia, kami juga sampaikan tadi, apa saja itu kan? Dari yang tadi yang sudah saya sampaikan 2 itu, kemudian vaksinatornya itu sendiri, karena dari vaksinatornya itu juga kita menghitung ya berapa banyak yang tersedia, kemudian dia harus dipenuhi dengan kebutuhan yang lain. Ini tidak bisa berjalan satu persatu gitu. Jadi itu kira-kira yang sudah disampaikan kepada di rapat yang terhormat tadi. Baik, Dr. Nadia, mungkin untuk bisa menanggapi hal ini, bagaimana pengelolaan dari pemberian vaksinasi ke daerah-daerah dan juga jumlah dari vaksin ini akan datangnya sesuai dengan yang dibutuhkan? Iya, jadi memang kan kita sudah mengamankan ya, yang kita sebut sebagai confirm order. Tapi seperti kita ketahui, karena memang kapasitas produksi dari produsen vaksin ini terbatas, sebagian besar vaksin ini akan tiba itu pada semester kedua. Jadi mulai Juni, Juli itu akan semakin banyak, bukan hanya dari Sinovac, karena Sinovac pun hanya datang 1 bulan itu antara 15 sampai 20 juta dosis ya. Kemudian kalau AstraZeneca dari COVAX ini sampai dengan bulan Juni itu total nanti mungkin akan ada sekitar 11 juta dosis ya. Tetapi kalau sekarang baru 1 juta, mungkin nanti berikutnya akan datang 3 atau 4 juta. Tapi semua itu secara bertahap. Nah, termasuk juga dari Novavax itu juga akan datang pada bulan Juni. Dan nanti dari Pfizer kita akan lihat apakah juga bisa nih memenuhi kebutuhan sekitar bulan Juli. Jadi memang pada semester kedua itu kita akan memiliki jumlah stok vaksin yang cukup besar untuk kita bisa memberikan penyuntikan kepada 140 juta sasaran. Nah, memang kalau yang sekarang ini datangnya bertahap ya. Jadi memang kita dalam distribusinya juga kita lakukan secara bertahap. Sekarang masih yang level untuk prioritas saja begitu, Dok, sekarang? Ya, jadi kita memang masih kepada lansia. Lansia juga walaupun mulai minggu ini sudah lansia di kabupaten kota itu sudah bisa mendapatkan vaksin. Karena di awal kita fokus hanya di ibu kota provinsi dan ibu kota Jakarta ya. Tapi sekarang kita sudah bisa ke kabupaten kota lain. Tetapi nanti akan diatur oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota untuk bagaimana pengaturan pemberian proporsi untuk lansia ini. Nah, selain itu tentunya kepada pemberi pelayanan publik juga masih kita menjadi prioritas pada saat ini. Nah, proses untuk tahap kedua ini kan akan berlangsung sampai dengan April, setidaknya April itu kita menyelesaikan dosis suntikan yang pertama. Nah, nanti untuk dosis suntikan kedua itu bisa berjalan paralel juga bersamaan dengan masyarakat lainnya. Kalau AstraZeneca tadi Dr. Nadia mengatakan akan datang secara bertahap, kalau saya tidak salah Maret nanti pertengahan akan ada lagi hingga kemudian Juni. Kalau Sinovac akan ada terus setiap bulan? Ya. Gelombang kedatangannya kapan lagi? Ya, total Sinovac itu kan komitmen kita adalah 125 juta dosis. Saat ini sedang diupayakan sebenarnya oleh Bio Farma untuk menambah ya kebutuhan dari kita untuk memenuhannya kepada Sinovac ini. Jadi komitmen Sinovac yang tadinya ini akan baru selesai di bulan September 2021 sebanyak total 125 juta dosis ini sudah akan diupayakan dipercepat paling tidak sampai dengan Juli. Jadi Juli sudah sebanyak 125 juta dosis. Saat ini kan kita baru menerima kurang lebih 38 juta dosis dari Sinovac. Baik, dan juga tidak ada masalah lagi mengenai kadaluarsa begitu ya dokternya, karena kemarin juga sempat disinggung. Kalau yang AstraZeneca ini saya dengar Mei 2021 kadaluarsanya betul? Ya betul, karena semua vaksin COVID-19 itu masa edar atau masa kadaluarsanya itu hanya 6 bulan. Baik, dokter itu mungkin juga bisa berikan pandangan. Kalau tadi Bu Feli berikan catatan, ini banyak hal untuk bisa memberikan vaksin kepada seluruh masyarakat di berbagai daerah untuk bisa terbentuknya herd immunity, termasuk adanya fasilitas kesehatan dan juga sarana-prasarana termasuk masalah internet dan sebagainya. Dokter Yusuf mungkin ada masukan? Ya, pertama soal Astra dulu. Kita harus ingat bahwa Astra itu produksi dari Oxford University. Jadi university terkemuka di Amerika, di Inggris, ya, itu satu. Nah, kalau saya sendiri sebagai petugas yang membantu juga vaksinator, memang benar dengan Bu Feli bahwa
Piker itu memang harus di-entry dan perlu pelatihan khusus. Jadi ke depannya mungkin perlu internet yang kuat dan juga perlu continuity dari Kementerian Kesehatan melatih. Dan saya lihat Kementerian Kesehatan sangat konsen untuk membantu ke semua daerah untuk melatih secara Zoom dan juga melatih petugas dan membuat poin-poin penting untuk mengentrynya. Karena kendalanya mungkin nanti ke depan di sana. Tapi Baik. pada dasarnya semuanya udah bagus sekali. Baik, kita akan nantikan berikutnya Dr. Nadia karena sekarang masih diolah ataupun juga dilihat lebih jauh lagi ke depannya. Nanti setelah itu kita harapkan juga AstraZeneca bisa diberikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Dr. Nadia, terima kasih sudah berbagi informasi dengan kami. Prof, terima kasih Prof. Zubair sudah memberikan pandangan dan juga catatannya. Bu Feli juga terima kasih untuk segala informasinya. Terima kasih untuk waktunya. Selamat malam.